Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Wow, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara, 2000 tahun yang lalu, tepat hari saudara,
terjadi peristiwa di Alkitab yang bernama peristiwa Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus tercurah di loteng atas Yerusalem. Dan pada saat itu saudara, murid-murid kepenuhan Roh Kudus. Dan setelah itu ada kuasa yang besar mengalir bagi murid-murid. Saya percaya saudara, hari ini pun kita beribadah di tempat yang tinggi saudara. Dan saya percaya juga hari ini Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Memampukan kita, menguatkan kita. Bahkan membuat kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya untuk menerima Roh Kudus, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita ke saudara. Wow, puji Tuhan, mari sama-sama saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita berdiri. Mari sama-sama kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami percaya Roh Kudus tercurah bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus menguatkan, memampukan setiap kami, bahkan memberikan kami kuasa untuk menjadi seorang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Ini setiap kami siap bersorak, kami siap bersuka, kami siap bangkit karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak. Boleh sama-sama katakan amin. Come on. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Oh mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju-maju umat pemenang, hey! Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju-maju, hey! Dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Oh mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, hey, hey! Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, percaya Tuhan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Oh mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, hey, hey! Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk, hey! Di setiap umatmu kami siap bangkit, sebab kami percaya kuasa yang besar mengalir. Dan percaya, boleh katakan yes. Pengurapannya telah dicurahkan. Mana suara, katakan sama-sama saudara. Kuasa dinyatakan. Oh mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Maju-maju
umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Sambil tepuk tangan, one two, pengurapannya telah. Hey! Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Maju, maju, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Oh mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Hey, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Roh Kudus akan tercurah bagi setiap kita, amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan,
Tuhan, khususnya di hari ini, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Maka kami akan memiliki kuasa dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas setiap kami, khususnya di tahun 2025 adalah tahun penuaian. Maka kami percaya penuaian itu pasti terjadi ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendeklarasikan bersama-sama bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Kami percaya Tuhan, penuaian itu akan terjadi di dalam kehidupan kami, baik di keluarga kami, di kota kami, di bangsa kami, di gereja kami ya Tuhan. Kami akan melihat setiap lidah mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya ya Tuhan. Dan kami akan melihat di mana penuaian itu akan terjadi di bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat di mana penginjilan akan terbuka bagi setiap orang yang belum mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bangsa kami akan menuai jiwa-jiwa secara luar biasa. Kami berdoa selalu Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa kami ada di dalam hati-Mu. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami akan semakin kuat. Bangsa kami akan maju. Mampu Tuhan mengatasi setiap goncangan yang boleh ada ya Tuhan. Sebab kami tahu rencana-Mu adalah yang terbaik atas bangsa kami Indonesia. Kami selalu berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat atas mereka ya Tuhan. Taruh hati-Mu Tuhan, untuk mereka bisa mementingkan setiap kepentingan rakyat ya Tuhan. Kepentingan bangsa ini Tuhan di dalam hatinya Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami akan menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko, juga Gembala CK7 Dr. Rianto Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan atas hamba-Mu ya Tuhan. Penyertaan yang sempurna Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan selalu memberikan kuasa dan otoritas yang sempurna. Sehingga hamba-Mu Tuhan, kemanapun dimanapun hamba-Mu melayani, ada satu kuasa yang boleh selalu menyertai ya Tuhan. Dan kami akan melihat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya terus pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan setiap kami, sehingga menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang selalu memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau yang memberkati kesehatannya, dan keluarga besarnya selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia, yaitu satu generasi yang Tuhan janjikan, di mana akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Oleh sebab itu kami akan melihat di mana revival akan terjadi, kebangkitan itu akan terjadi yang dimulai daripada anak-anak muda ya Tuhan. Kami akan melihat kampus-kampus diberkati Tuhan, sekolah-sekolah diberkati Tuhan, marketplace, bahkan pemerintahan yang ada ya Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan, dan Engkau akan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di depan saya, puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form atau biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Baik, kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia, dipersilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 15 Juni 2025
Pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Hai ladies jelita, jelang 50 tahun. Apakah kamu semakin terlihat bijaksana? Apakah semakin bertambah senyumanmu dalam melewati segala rintangan yang ada? Atau jangan-jangan kamu semakin emosional dan overthinking di sekeliling orang-orang terdekat kamu? Atau kamu semakin tidak percaya diri akan perubahan fisik yang kamu alami? Jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif menguasai dirimu. Jagalah hatimu dengan baik, karena kecantikan sejatimu ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Marilah kita bersama-sama belajar mengendalikan emosi kita menjelang usia 50 tahun. Di ibadah WUI GBPRJ pada hari Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema Jelita, Jelang 50 Tahun, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Anita Reto Edo. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 16 Juni 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat depan setelah ibadah selesai. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia
di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi kerinduan kami Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu. Holy Spirit, you are welcome here. Come and fill this place. Kami percaya tidak ada satu pun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God.
and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Say, come, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come, Holy Spirit. Come fly. Come and fill this place. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome By your presence, Lord. 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 Come, Holy Spirit. Oh, Jesus. Come and fill this place. Come and fill this place. Oh, kami haus akan bagi setiap kami Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Berjalan sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Menolong setiap hidup kami, Tuhan. Ada kuasa, ada kuasa.
Oh radana maya syarana namaya radana namaya radana maya. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalir Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Hirakarana maya syarana. Kami menikmati hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Kina namaya syarana namaya radana namaya. Hiradana namaya syarana. Kami tahu ada Roh Kudus yang memampukan kami. Ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bersama-sama saudara katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu mengalir bagi kami hari ini Tuhan. Ini setiap kami dengan iman sepakat kami mau katakan pada Tuhan Yesus, Roh Kudus manis dan lembut. Amin, amin. Penolong dan sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Di hidupku bekerjalah ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Mari kau memerlukan Roh Kudus. Mari angkat tanganmu katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Di hidupku, oh
lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin Tuhan. Bertatalah lebih lagi urapanmu, amin. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Yes, Lord. Ambil momen nih saudara yuk, ambil momen nih sama Tuhan. Hirabaya syana maya raka. Roh Kudus, Roh Kudus. Jamaah kami terima Roh Kudus. Yes. Hirana namaya shikana namaya rada namaya. Oh raka maya syara namaya rada namaya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Oh jamahlah kami, dengan kuasa Allah. Sekali lagi saudara, buka hati, mengatakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami Tuhan Yesus. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan untuk Dia saudara yang meriah, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini Engkau masih undang kami masuk dalam hadirat-Mu. Gak ada tempat yang lebih indah Tuhan, selain kami berdiam di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami tahu siapa kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, kami kotor. Tapi Engkau bersihkan kami dengan setiap tetes darah-Mu, sampai tetes darah penghabisan. Engkau pandang kami dengan tatapan mata penuh cinta, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan.
Dan ini setiap dari kami. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Karena firman-Mu itu yang membuat kami lebih daripada pemenang Tuhan. Dan hari ini kami gak mau ibadah yang biasa-biasa. Kami mau ibadah yang luar biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Berbicaralah kepada setiap dari kami. Roh Kudus, help us untuk mengerti setiap firman-Mu. Kami akan pegang, kami akan lakukan, kami akan berbuah lebat dan kami akan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang setuju katakan amin. Terima kasih tim worship leader. Silakan duduk saudara-saudara, merasakan hadirat Tuhan. Sungguh suatu saat yang sangat indah, penuh sukacita ketika kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan sesuatu yang luar biasa sepanjang sejarah orang Kristen, yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Karena itu saya menggebu-gebu untuk men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul Spirit Empowered Life for All Generations. Karena ada yang pikir Roh Kudus itu dicurahkan ketika apa saudara? Ketika kita berbahasa roh. Saya berasal dari gereja yang bukan Pantekosta. Gereja Metodis. Dan ada yang bilang sama saya, kamu gak bisa bahasa roh karena kamu gak punya Roh Kudus. Hah? Emang benar begitu? Kapan sih Roh Kudus itu dicurahkan untuk setiap dari kita? Siapa sih yang punya Spirit Empowered Life? Apakah itu hanya nabi-nabi perjanjian lama? Apakah itu hanya rasul-rasul perjanjian baru? Apakah itu hanya pendeta level tinggi? Ataukah benar itu dicurahkan untuk setiap dari kita? Kita baca Efesus 1 ayat 13b saudara. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan kita terima Roh Kudus saudara? Ketika kita percaya. That moment ketika kita merendahkan diri dan mengatakan, Yesus, aku perlu juru selamat. Yesus, aku gak tahu jalan ke sorga. Engkau yang tahu. Ini tanganku, pegang, kita jalan sama-sama. Ketika itu kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Saudara, yang bisa lihat materai itu bukan hanya kita, bukan hanya Allah, tetapi iblis juga bisa lihat. Saya kemarin nonton di Instagram, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia cast out devil, pelepasan. Lalu dia tanya sama devilnya, apa yang kamu lihat? Devilnya jawab, Son of God. Aku melihat anak Allah. Karena dia bisa melihat materai itu dalam setiap dari kita. Ya. Karena itu di dalam kegelapan banyak orang yang takut sama setan, harusnya setan yang takut sama kita, saudara. Kenapa kita jadi saling menakut-nakuti gitu ya. Karena materai itu kelihatan, saudara. Yesus kalau ketemu devil bilang, hai engkau anak Allah yang maha tinggi, karena dia bisa lihat. Ya. Dan ketika Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap dari kita, seharusnya Roh Kudus itu mulai bekerja. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang stuck? Kenapa seolah-olah Tuhan gak bisa dengar doa kita? Kenapa kita gak bisa dengar suara Tuhan? Kenapa seperti kita berjalan di tempat, saudara? Hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya rindu kita gak main gereja-gerejaan. Gereja itu bukan gedungnya, saudara. Gereja adalah orangnya, saudara dan saya. Kekristenan itu bukanlah a set of rules. Oh, kalau kita nggak mencuri, oh itu namanya legalism. Kekristenan itu adalah hubungan yang manis antara anak dengan bapa. Karena kita akan mewarisi kerajaan Allah. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan itu adalah janji Allah. Jadi janji itu dicurahkan kepada siapa, saudara? Semua orang, saudara dan saya.
bahkan kepada anak kecil sekalipun. Matius 10 ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara ingat-ingat, di Alkitab Yesus gak sering marah. Kapan Yesus marah? Coba ingat-ingat. Ada yang tahu? Ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, betul? Yesus menjadi sangat marah. Kenapa ketika murid-murid menghalang-halangi anak-anak kecil datang kepada Yesus, dia menjadi marah, saudara? Karena mereka adalah bait Allah. Kapan kita menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan? Ketika kita kasih mereka pilihan. Ketika mereka kecil kita tanya, kamu mau ke sekolah minggu gak nak? Oh enggak ama, aku enggak mau. Oh ya udah bye. Papa mama yang pergi. Dan ketika mereka datang, kita tanya lagi, kamu mau ikut ke ibadah raya atau mau ke sekolah minggu nak? Aku gak mau, aku mau main game aja di ibadah raya. Oh ya udah kita bawa iPad. Mama ibadah, kamu main aja. Dan ketika anak itu tumbuh dan berkembang, dididik oleh dunia dengan cara-cara dunia, kita mau kembaliin dia ke hadapan Tuhan, sudah menjadi sulit. Karakternya sudah mulai terbentuk. The Window 414 mengatakan usia 4 tahun mereka sudah mengenal konsep abstrak tentang Tuhan. Masukkan mereka ke sekolah minggu. Tapi dia enggak mau. Kalau sekolah mau enggak? Kan sekolah kita enggak kasih pilihan. Kenapa kalau ke gereja kita kasih pilihan? Karena Allah mau pakai setiap manusia. Mulai dari yang terkecil sekalipun. Untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara, saya adalah guru sekolah minggu. Joshua Generation Kids Church. Ada seorang anak sekolah minggu yang begitu lapar dan haus akan Tuhan. Dia setiap hari baca firman sering gak ngerti, saudara. Lalu dia voice note, "Hi auntie, it's me again. Saya gak ngerti yang ini nih, artinya apa?" Tanya terus. Dan karena dia lapar dan haus akan firman Tuhan. Suatu hari pada saat penyembahan, ketika dia tutup matanya, dia bilang, "Auntie, hari ini aku dapat penglihatan." Umurnya mungkin 10 tahun. Saya tanya, penglihatan apa? Ada Allah Bapa duduk di samping Tuhan Yesus, lalu di dekat setiap guru ada malaikat, satu guru ada satu malaikat, tetapi anehnya enggak semua malaikat bawa kado, Auntie. Ada yang dapat kado, ada yang enggak dapat kado, aku enggak ngerti. Saya tanya sama dia, "Kamu baca itu di mana?" Dia bilang, "Aku enggak pernah baca itu." Saya tanya, Yesus duduk di sebelah kanan atau kiri Allah Bapa? Dia bilang kanan. Oke. Setiap guru punya malaikat, dia bilang punya. Tapi enggak semua bawa hadiah. Karena setiap dari kita dijanjikan tempat di sorga. Yesus ada di sana menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tetapi setiap yang kita lakukan di dunia ini ada rewardnya. Tidak semua dapat reward, karena reward itu akan diuji, saudara. Apakah kita melayani Tuhan karena kasih kita? Apakah kita melayani Tuhan untuk dipuji? Apakah kita melayani Tuhan untuk dapat jodoh? Ataukah kita melayani Tuhan karena kita rindu dapat berkat lebih? Dan semua pekerjaan kita akan diuji. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh rindu. Setiap dari kita bisa punya spirit empowered life. Saudara, saya kuliah teologi di ORU, Oral Roberts University online. Teman-teman saya hidup dengan karunia-karunia roh yang begitu luar biasa. Saya seperti hidup di zaman Alkitab, saudara. Ada yang punya karunia bernubuat sangat tepat. Dia bilang gini, H-1 Tuhan kasih tahu saya, besok saya akan ketemu 4 orang. A ngomong ini, B ngomong ini, C ngomong ini, D ngomong ini. Kamu nanti ngomong ini. Dia pikir itu mimpi, tapi dia enggak lagi tidur. Besokannya dia bilang terjadi tepat seperti yang dia lihat. Kata demi kata, dia sampai kaget, saudara. Lalu ada seorang teman yang lain. Dia seorang doktor di bidang lain. Dia begitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Dia belajar Master of Theology lagi. Dan dia bisa mengartikan mimpi seperti Daniel, saudara.
Lalu ada teman saya, dia bilang, Tin, saya mimpi sesuatu. Mimpi itu datang terus tiap malam. Tuhan mau ngomong apa ya? Oh, saya bilang, saya gak bisa artiin mimpi, tapi saya punya teman yang bisa artiin mimpi. Dia bilang, boleh dong minta. Mereka connect. Dan dia bilang, Tin, ternyata Tuhan tahu hati saya. Selama ini semua orang menghakimi saya. Selama ini saya pikir saya sendirian. Selama ini saya bercucuran air mata. Tapi dia bisa mengartikan mimpi saya dengan begitu tepat. Dia sampai bisa bilang, kamu punya anak baru meninggal ya. Kamu hidup dengan kepahitan ya. Tuhan mau ngomong ini sama kamu. Seharusnya kita bisa berjalan seperti itu saudara. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang stuck saudara? Hidup kita itu terus, baca Alkitab gak ngerti, doa seolah-olah gak dijawab oleh Tuhan. Lalu kita tanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini kita sama-sama belajar siapakah Roh Kudus itu saudara. Roh Kudus adalah sebuah pribadi daripada Tuhan sendiri. Karena banyak yang kira Roh Kudus itu hanya kuasa. Sehingga dia menjadi the abandoned God, the forgotten God. Kita gak pernah ngobrol sama Roh Kudus. Kita gak pernah puji dia. Kita gak pernah tahu perasaan dia. Karena kita pikir dia kuasa. Karena kita abuse dia. Hanya kita belajar bahwa the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. But they are God. Bapa itu Tuhan. Anak itu Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan sendiri. Mereka memiliki visi yang sama, misi yang berbeda. Mereka punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang berbeda. 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan hal-hal itu kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu bahkan rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun. So saya kasih tahu sama saudara, sebelum saudara baca Alkitab, kalau saudara gak ngerti jangan nyerah. Saudara ngobrol sama Holy Spirit. Holy Spirit, please help me. Jelasin dong aku gak ngerti. Dia punya pengetahuan akan rahasia kerajaan Allah. Ketika saudara setia dia akan bukakan satu persatu. Dan saudara akan menghidupi ayat demi ayat. Ya, nanti akan terjadi luar biasa saudara. Yang kedua dia punya perasaan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Banyak orang yang salah kaprah karena apa zaman dulu Roh Allah itu tidak dicurahkan kepada setiap orang. Hanya nabi-nabi tertentu. Lalu ketika Saul menjadi raja Tuhan kasih Roh Allah. Lalu ketika Saul berbuat dosa Tuhan ambil lagi rohnya dia kasih kepada Daud. Sehingga kita punya pemikiran bahwa ketika kita berdosa Roh Kudus diambil. Lalu ketika kita bertobat dia datang lagi dia pepe. Saudara pulang pergi Jakarta sorga. Dia enggak begitu saudara. Kita lihat sama-sama ayatnya. Apakah Roh Kudus pulang pergi? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia diam di dalam kamu. Di mana dia diam saudara? Di dalam kita. Seharusnya kalau dia diam di dalam kita hidup kita penuh kuasa. Betul? Banyak yang tanya sama saya. How can we get more of the Holy Spirit? Gimana sih cara dapetin lebih kuasa Roh Kudus? Salah saudara. He is a person. Dia adalah seorang pribadi yang diam di dalam kita. How can you get more of him? He is inside us. Dia ada di dalam setiap dari kita. Pertanyaannya, how can he get more of us? Bagaimana dia bisa menguasai seluruh hidup kita sehingga mulut kita memiliki kuasa? Sehingga hati kita, mata kita memiliki mata Tuhan. Tangan kita memiliki kuasa Tuhan. How can he get more of us? Ketika kita punya pikiran dia. Ketika kita punya perasaan dia. Ketika kita punya kehendak yang sama dengan dia. Ketika itulah kuasanya bekerja. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang punya kuasanya? Kita apa dia? Dia. Karena kita pinjemin tubuh kita. Untuk melakukan kehendaknya. Dapat ya?
Karena apa? Karena kita berdoa melawan kehendak dia nggak bisa berkuasa saudara. That is not his will. Sepanjang perjalanan Kristen kita akan banyak cabang-cabang yang kita pilih. Our will or God's will, our will or God's will. Ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, ketika itulah hidup kita penuh kuasa. Gimana sih supaya kita gak mendukakan Roh Kudus? Ketika kita berdosa dia gak pergi tapi dia bersedih saudara. Efesus 4 ayat 17-32 kasih tahu rahasianya. Tanggalkan manusia lamamu pikiran yang sia-sia. Kenapa kadang-kadang doa kita mentok karena kita membatasi Allah dengan pikiran yang sia-sia. Tahun ini pasti rugi deh. Semua orang juga rugi kok. Enggak, kita bisa untung gak mungkin. Hitung-hitungan gak mungkin kok kita untung. Tadinya Tuhan mau mencurahkan berkat, kita yang batasin. Lalu dengan kata-kata yang sia-sia, karena pikiran yang sia-sia melahirkan perkataan yang sia-sia. Sial nih, mati deh. Kadang-kadang pikir perkataan seperti itu yang kita keluarkan, kita mengutuki anak kita sendiri. Kamu mau jadi apa? Kalau gini caranya kamu gak bakal bisa jadi apa-apa. Hati-hati dengan mulutmu. Seharusnya perkataan kita memiliki kuasa karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa akhirnya kita sial terus? Karena kita percaya sesuatu yang lain, kita gak percaya janji Tuhan. Kita membatasi Tuhan sendiri. Ya. Lalu apa? Dengan pikiran kita yang sia-sia, percuma lah ngapain sih ikut kul? Baca Alkitab juga gak ngerti-ngerti. Seminggu sekali cukuplah ke gereja. Kita mulai jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita mulai kalah dengan kedagingan. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu, keserakahan, dusta, perkataan kotor, kepahitan, pertikaian, fitnah, kejahatan dan sebagainya. Saudara, ketika kita menyimpan kepahitan, ketika itulah kita membuka celah kepada iblis. Ketika kita memutuskan kita tidak mau mengampuni, Allah tidak bisa mengampuni kita. Karena kita menjadi orang yang egois, hanya mau diampuni, tidak mau mengampuni. Dan ketika Allah tidak mengampuni hidup kita, apa yang terjadi? Doa-doa kita menjadi doa-doa yang mentok, saudara. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Tuhan mulai jauh. Siapa yang salah, saudara? Kenapa Tuhan mau kita mengampuni? Apakah untuk orang yang bersalah atau untuk kita? Untuk kita. Saudara, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kita mengampuni bukan untuk orang itu supaya dia bahagia. Tuhan suruh kita mengampuni supaya kita berbahagia. Kita pegang janji-janji Tuhan karena kita punya koneksi yang cepat dengan Tuhan. 5G, maybe 10G. Ya, saudara pegang ini baik-baik. Jangan simpan kepahitan. Lepaskan pengampunan untuk diri saudara sendiri. Lalu apa saudara? Kenakan manusia baru. Gimana cara kenakan manusia baru? Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, saya kalau jalan-jalan harus nginep, saya paling takut kalau apa? Hotelnya kotor, saudara. Saya nggak tahu saudara sama nggak, kalau misalkan ada bekas rambut orang lain diranjang, kamar mandinya coklat-coklat gitu, saya takut saudara. Karena apa? Kita terbiasa hidup bersih. Roh Kudus namanya Roh Kudus karena dia Allah yang kudus. Ketika kita hidup di dalam dosa terus menerus, apa yang akan terjadi saudara? Kita beri kesempatan kepada iblis. Kita mulai tidak mengasihi. Kita mulai tidak mengampuni. Saya minta Kak Hizkia ada? Kak Hizkia ada ya? Kak Hizkia tolong dong ke sini. Saudara, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan dunia? Kalau kita tidak mau mengampuni, apa bedanya kita dengan dunia? Saudara, umpamanya Kak Hizkia ini adalah Roh Kudus. Sadarkah kita bahwa ketika kita percaya, Roh Kudus itu langsung nempel sama kita. Tapi kita nggak berasa, saudara. Kita masih pakai manusia lama. Kita mulai scroll-scroll, oh ada pornografi, nggak apa-apa lah kan kita udah suami istri.
Gak apa-apa lah nonton-nonton kayak gini sedikit, lalu kita mulai nonton. Apa yang terjadi saudara? Sedang ngapain? Hah? Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Gak ada yang lihat ini. Hey. Gak apa-apa kali sekali-sekali. Masa sih? Aku ada di sebelahmu loh. Pendeta aja jatuh dalam dosa apalagi kita. Aku ini di sebelah kamu. Stop, jangan. Sadar gak saudara? Dia juga bisa nonton. Karena dia ikut terus. Kita gak sadar itu. Kita terus kasih dia konsumsi dosa. Lama-lama apa saudara? Suaranya makin lama makin kecil. Jangan. Akhirnya apa? Kita nggak bisa lagi dengar suaranya. Kita nggak peka lagi. Nggak seperti dulu waktu kita cinta mula-mula sama Tuhan. Jangan. Apakah dia berhenti bersuara saudara? Dia tidak pernah berhenti bekerja. Tugas kita adalah menyadarkan dia adalah menyadarkan kita akan dosa. Jangan. Tetapi kita makin lama makin nggak bisa dengar suaranya. Karena kita sudah menutup telinga kita akan suaranya. Karena suara dunia terdengar lebih kenceng saudara. Lalu kita mulai, si Tony WhatsApp, nggak apa-apa kali ya. Aduh, itu kamu kan sudah berkeluarga. Sekali-sekali nggak apa-apa kali. Tapi cuma temenan doang. Jangan, itu berbahaya. Celah kedua dibuka. Jangan kamu lakukan. Kita nggak sadar saudara. Boleh dibuka bajunya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak mau menanggalkan manusia lama lalu kita merangkap dengan manusia yang baru saudara. Tadi kan dikatakan tanggalkan manusia lamamu lalu kenakan manusia yang baru hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah kakak Hizkia udah berganti peran saudara, dia sangat berguna. Tepuk tangan dulu dong buat kakak Hizkia. Saya kasih contoh saudara. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang toksik, yang swear, yang negative thinking, kita mulai pikir kita nggak ada bedanya dengan mereka. Swear dikit nggak apa-apa lah. Kakak Hizkia udah jadi manusia ya saudara ya, bukan Roh Kudus lagi. Pikiran kita kotor, kita simpen itu. Kita masih nonton pornografi ya sekali-sekali, oke lah. Nanti juga bertobat lagi. Kita masih ngegosip. Ya ibu-ibu hati-hati ya. Kalau ketemu ibu-ibu yang lain, kita, you tahu nggak mertua saya? Ya ampun orangnya kayak gini. Iya mertua saya juga. Laki lu gimana laki lu? Ya ampun dia lebih parah lagi. Emang tuh buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sama aja mereka berdua tuh. Iya memang sama, gue juga ngerasa. Lalu apa saudara? Hari Minggu kita datang ke gereja. Kita makan anggur perjamuan kudus. Kita belum mengampuni orang. Kita belum bertobat. Kita katakan Tuhan aku cinta padamu. Roh Kudus I love you. Orang lain mungkin gak tahu saudara apa yang terjadi. Tapi saudara lihat. Baju putih kain lenan halus yang Tuhan berikan untuk kita menghadiri perjamuan kawin anak domba. Sekarang kotor saudara. Mungkin gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan suatu saat apa yang kita lakukan akan kelihatan. Benar? Ada yang pikir di mimbar gak ada yang tahu sambil khotbah sambil selingkuh. Hati-hati saudara. Ketika pekerjaan tanganmu terbakar dengan api, apakah kita masih selamat? Thank you Kak Hizkia. Karena ada orang yang keluar dari api, babak belur, gosong-gosong saudara. Karena kita pikir ya udahlah di sorga gak apa-apa lah kita di depan-depan aja deket pagar. Gak usah ke dalam-dalam. Hati-hati ya. Kita akan lihat apa sih akibat dari dosa mendukakan Roh Kudus. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni. Bedanya apa? Orang Farisi gak percaya Yesus adalah juru selamat, betul? Mereka berdebat terus. Apakah mereka masih diberikan kesempatan untuk bertobat? Masih.
Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apakah dia diberi kesempatan untuk bertobat? Diberi kesempatan. Tapi dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kita menjadi batu sandungan sesudah mengetahui pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita menghina karunia-Nya, kita pikir murah darahnya. Saudara, keselamatan itu anugerah, tapi dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebelum Yesus disalibkan, keringatnya bertetes-tetesan bagaikan darah. Dia begitu takut. Bukan hanya takut sakit saudara, malu saudara, ditelanjangi, diludahin. Kulit tubuhnya sobek semua demi saudara dan saya, dan kita anggap itu murah dan kita bermain-main dengan dosa. Contohnya siapa yang murtad? Yudas saudara. Yudas kalau saudara baca, dia diutus dua-dua, diberikan kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Yudas melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan ketika Yesus dibaptis, bukankah langit terbuka, Roh Kudus turun. Dan dikatakan ini adalah anak yang kukasihi. Dengan pengetahuan itu dia masih menjual Yesus. Dia tidak mau menanggalkan manusia lama, dia pakai dua-duanya. Menikmati dosa dan menikmati kekudusan, menikmati kuasa Tuhan. Akhirnya dengan pikiran sia-sia dia apa saudara? Bunuh diri. Saya cukup yakin kalau Yudas mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dia pasti diampuni. Karena dia mati buat orang jahat saudara, bukan untuk orang benar. Tetapi karena Yudas sudah terperdaya oleh iblis, saudara nonton gak filmnya The Chosen One, kemudian kemarin apa ya, yang di bioskop itu, The Last Supper. Itu iblis terus-menerus menghajar karena dia buka celah. Sampai akhirnya dia pikir, ya udahlah, Tuhan gak mungkin mengampuni hidup saya. Dia bunuh diri, kasihan, sayang saudara. Apa sih buktinya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun. Yang tidak khawatir dalam tahun, berarti kita bisa mengalami kekeringan gak? Bisa. Tetapi pernyataan Tuhan, janjinya akan terus tergenapi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Karena kita ditanam di tepi aliran air, ada air hidup yang mengalir. Ada roti hidup yang kita makan setiap hari. Kenapa kita kering? Karena kita gak makan dan gak minum. Karena kita puasa rohani. Kita gak pernah datang sama Tuhan tiap hari. Sehingga rohani kita menjadi begitu kering. Sehingga kedagingan itu menguasai hidup kita dan kuasa Roh Kudus itu kalah. Karena kita yang memimpin roh. Kita tidak membiarkan diri kita dipimpin oleh roh. Makanya dikatakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Berbuah. Lalu dijawab, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tuhan Yesus jawab, enyalah engkau sebab aku tidak mengenal engkau. Karena yang diperhitungkan oleh Tuhan bukan karunianya. Karena dari buahnya lah engkau akan dikenal. Apa itu buahnya? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, siapa yang menikmati buah ini? Mungkin kita pikir, saya udah menghasilkan buah itu kok semua. Tanya dong. Tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Buahnya itu harus bisa dinikmati oleh orang lain. Tanya suaminya, dia punya self control gak di rumah? Karena ada pendeta yang sambil pimpin perjamuan kudus, sambil pukulin istrinya di rumah. Kemarin sempat viral, saudara nonton gak? Itu luar biasa. Dia pikir dia bisa membohongi Tuhan.
di pintu gerbang sorga yang dipertanyakan oleh Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan adalah buahnya. Karena barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, memang sebagai manusia kita masih jatuh dalam dosa. Tetapi akui itu dan berusaha untuk menjauhi dosa. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadilah bijak. Yang ketiga, Roh Kudus bukan hanya memiliki pikiran, bukan hanya memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dia punya kehendak. Yang kita kejar bukan karunianya, bukan rasa getar-getar, bukan rasa panas. Boleh enggak pengen punya pengalaman pribadi? Boleh saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi fokus kita bukan di situ saudara. Karena karunia itu adalah hadiah. Itu diberikan sesuai dengan kehendak dia. Jangan tuntut dia saudara. Ketika saudara setia dalam perkara kecil, dia akan berikan pada waktunya. Ya. Apa sih karunia roh? Nah tadi pertama kan kalau orang yang dipimpin roh dia berbuah. Yang kedua apa? Dia punya karunia. Karunianya apa? Ada yang karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Maksudnya apa saudara? Word of wisdom. Kalau ada banyak orang datang kepada saudara minta counseling. Sis Yulia, aku banyak persoalan hidup, boleh gak minta waktunya? Pengen tahu dong, apa sih yang harus aku lakukan? Saudara punya word of wisdom. Ketika banyak orang yang datang kepada saudara mau counseling, minta nasihat, you have that gift. Itu karuniamu, perdalam, pertajam. Dengan hidup dalam kekudusan. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Word of knowledge, apa itu? Saudara tahu sesuatu yang seharusnya saudara gak tahu karena Roh Kudus yang kasih tahu. Saya kasih contoh. Ada orang datang sama saya. Dia bilang, Ci gimana ya? Aku selalu clash dengan mamaku. Kita selalu ribut. Terus dia cerita sana cerita sini. Saya tanya, itu mama tiri ya? Dia bilang, hah? Aku gak pernah kasih tahu siapa-siapa kalau dia mama tiri loh. Kok Cici bisa tahu? Siapa yang kasih tahu? Saya bilang gak ada yang kasih tahu. Saya juga gak tahu kenapa saya tahu. Terus ada lagi yang datang sama saya. Ponakan saya. Dia ABC, American Born Chinese, dia lagi liburan lalu dia cerita, I have 6 best friends, terus dia cerita-cerita ya anak muda. Terus dia bilang ada satu yang baik banget. Saya tanya, is she Taiwanese? Dia bilang, how do you know that she is Taiwanese? Karena yang lain ada Vietnam, ada Amerika, ada African American, how do you know that she is Taiwanese? I said, I don't know. Tiba-tiba aja kayak tahu gitu. Lalu si Chloe waktu itu cerita, mami aku punya temen namanya Russell. Dia punya adek lucu deh mami. Saya tanya namanya Rainer. Hah? Kok mami tahu namanya Rainer? I don't know. Dia kaget, saya juga kaget saudara. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kejarlah buahnya, itu adalah hadiahnya saudara. Ada karunia iman. Ini bukan iman kepada setiap orang diberikan iman. Ini adalah iman yang besar yang bisa memindahkan gunung. Itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia untuk mengadakan mujizat. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. To discern spirit. Ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada yang bilang bahasa roh itu harus ditafsirkan loh. Gak boleh sembarangan. Nah gembala sidang kita berkata ada 2 macam bahasa roh. Ketika Tuhan karuniakan bahasa roh itu untuk membangun jemaat, dia harus ditafsirkan dan Tuhan akan memanggil orang lain untuk menafsirkan. Itu adalah karunia. Tetapi ada bahasa-bahasa roh lain yang tidak diterjemahkan. Ayatnya di mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau ada 120 orang, 120 dapat lidah-lidah api. Kalau di sini ada 5.000 orang, 5.000 dapat lidah api. Ya,
Karena Tuhan curahkan itu kepada semua orang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada dua penafsiran, ini kita baru bahas di MDPJ, saya sampaikan. Apa yang gembala sidang kita rindukan. Ada yang bilang itu senololia. Artinya apa? Mereka berbicara dalam bahasa dialek daerah lain. Contohnya, saya orang Jakarta, saya ngomong Jawa. Padahal saya nggak bisa ngomong Jawa, jadi orang Jawa ngerti. Gitu. Tapi glosololia itu artinya apa? Saya ngomong bahasa roh, tetapi orang Perancis pikir saya ngomong Perancis. Gitu, sehingga dia bisa mengerti. Diterjemahkan nggak? Nggak diterjemahkan. Contohnya siapa? Saudara tahu Pak Weliar? Worship leadernya Insioniko, tahu? Ya, Pak Weliar itu pernah pimpin worship di, kalau nggak salah, Israel. Dia lalu berbahasa roh. Dia lalu berbahasa roh, selesai ibadah ada seorang ibu menghampiri dia. Dia bilang, Pak, do you speak Spanish? Dia bilang, no I don't. But just now you spoke Spanish. No I don't. I speak in tongue. Oh, so weird. Kok saya dengarnya Bapak ngomong Spanish, saya ngerti loh. Bapak bilang Allah mengasihi kita, dia mengaruniakan rohnya, lalala. Kata Pak Wele, oh iya? Dia juga gak ngerti saudara. Itu yang namanya glosolalia. Dan itu yang merupakan tanda awal orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi saya juga ngerti banyak orang yang membaca 1 Korintus 14. Jangan berbahasa roh di tengah jemaat, betul? Tapi gembala sidang kita punya suatu pemahaman yang lain. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Ini ada di Alkitab saudara. Ini saya nggak buat-buat sendiri, saudara bisa baca. Itu di 1 Korintus 14 ayat 2. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kadang-kadang roh kita lemah saudara. Kadang-kadang kita begitu banyak masalah, pikiran kita kalut, kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Dan roh itu yang membantu kita in tune sama Tuhan. Membangun roh kita dari dalam. Tapi ada yang bilang, kalau gitu jangan didoakan di depan jemaat dong. Paulus aja nggak mendoakan di depan jemaat, iya, tapi Paulus berbahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi ada sesuatu yang dibangun. Lalu di ayat ke-39 dikatakan, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau saudara nggak bisa berbahasa roh, don't judge. Biarin aja. Kita tahu dari mana dia sesat atau enggak, dari buahnya. Saudara akan lihat, kalau dia enggak berbuah berarti dia sesat. Itu aja pegangan kita. Ya. Hari ini kita belajar bagaimana punya spirit empowered life. Saya rindu saudara juga bisa. Bisa ada karunia-karunia mujizat. Bisa berbuah. Kita sama-sama berjalan makin lama makin dekat sama Tuhan. Yang pertama kita harus tahu, dari spirit empowered life, yang penting bukan life, yang penting bukan power, yang penting adalah the spirit. Itu yang penting, yang kita harus pegang. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hidup dalam kita. Ia dikaruniakan kepada kita ketika kita percaya. Saya boleh minta worship leader dan singer. Kita harus mengenal dia saudara, pikiran, perasaan, kehendaknya kita ngobrol sama dia. Jangan mendukakan dia, tanggalkan manusia lamamu, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau kita berbuat dosa, be honest. Tuhan, aku sulit mengampuni dia, tapi aku pengen mengampuni dia. Roh Kudus bisa gak berikan aku kekuatan, kuasa untuk mengampuni. Be honest with him. Tugas kita adalah mengusahakan buahnya, karena karunia-Nya adalah pemberian. Allah berjanji ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan dia saudara. Karena apa? Ada survei yang dilakukan kepada orang-orang Kristen, 20% mengaku takut ditinggalkan Allah. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Meninggalkan kita. Dia berjanji dia akan setia. Dan dia akan pegang janjinya. Karena itu jangan tinggalkan dia. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika kita dapatkan kuasa itu,
ketika kita dapatkan karunia itu, bukan untuk sok aksi saudara, tetapi untuk menjadi saksi. Saya ulang. Ketika kita dapatkan karunia itu, ketika kita dapatkan kuasanya, bukan untuk sok aksi, tetapi untuk menjadi saksi. Supaya orang lain di luar sana tahu bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang mengasihi karena kita mengasihi mereka. Allah yang menjawab doa karena kita membantu mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Allah yang mengampuni karena kita mengampuni mereka. Untuk itulah kita menjadi saksi. Saya yakin dan percaya ketika kita setia dalam perkara kecil, Dia akan berikan kita perkara besar. Saudara, kita tutup mata. Biarlah di hari Pentakosta ini kita punya pemahaman yang benar akan Roh Kudus. Dia ada di sini saudara. Dia mengasihi saudara semua. Dia rindu untuk pakai saudara menjadi saksinya. Dia rindu untuk memberikan kuasanya. Dia rindu untuk menjawab doa-doamu. Dia rindu untuk menguatkan saudara. Saudara sendiri kalau masih ada dosa yang saudara pegang, kalau masih ada pengampunan yang belum saudara lepaskan, lepaskan itu saudara. Bukan untuk orang lain, untuk engkau sendiri. Karena Sang Bapa menunggu anaknya yang hilang kembali saudara. Biarlah pulang dari sini kita sama-sama punya hidup yang berkemenangan, hidup yang punya kuasa. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Nyanyikan ini dari dasar hati saudara yang terdalam. Katakan, Holy Spirit invade my life, invade my heart. Rain down, rain on us. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we need you and we want you. Saudara, Holy Spirit, kalau ada di antara saudara yang rindu untuk dibaptis dalam Roh Kudus, saudara inginkan Dia lebih dari apapun juga. Saudara katakan, Tuhan, kuasai hidupku. Aku gak mau kekristenan yang biasa-biasa. Aku mau Roh-Mu lebih dan lebih lagi. Saudara bisa maju ke depan. Kami akan mendoakan saudara. Dia akan berikan Roh-Nya karena Dia sayang sama saudara. Bagi yang pria bisa di sebelah kiri dari mimbar, yang wanita bisa sebelah kanan dari mimbar. Terima kasih terus memberi. Yang lain dukung teman-teman kita. Arahkan tangan kalian. Biarkan Roh Tuhan tercurah atas hidup mereka. Holy Spirit rain down. Oh, rain down, rain on us. Kita nyanyikan sama-sama, kita bangkit berdiri saudara.
tercurah atas setiap mereka merindukan Engkau. Doa-doa mereka gak akan sama lagi ya Tuhan. Doa-doa yang mereka akan menjadi doa yang penuh kuasa. Karena mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Kiara nama si karala bayara la bayara la bayara la curahkan rohmu Bapa. Hartana nama si Kiara nama si karala baraba. Tuhan. Holy Spirit, Curahkan urapan Bapa. Curahkan buat setiap dari mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengasihi. Materaikan rohmu Tuhan. Materaikan rohmu. Sehingga iblis pun bisa melihat bahwa mereka adalah milik kepunyaanmu Tuhan. Holy Spirit, Rain on them, Lord Jesus. Rain on them. Holy Spirit, Invade their hearts. Invade their lives, Lord. Ikiara nama si karala bayara la bayara. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Gloria nama si karala bayara. Holy Spirit, Holy Spirit, Tuhan tercurah atas kuasa yang tercurah atas Holy Spirit, hatinya tertuju kepada orang-orang yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan firman Tuhan, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Oh, rain down, rain Holy Spirit, rain down. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, Thank you, Holy Spirit. rain down. Rain down, rain Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Isi hatimu Tuhan. Tuhan, kadang-kadang mereka lelah Tuhan. Kadang-kadang mereka lemah. Tetapi hari ini kami terima pesan-Mu. Bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menguatkan kami. Kami akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Sekalipun di tahun kering kami tidak akan mengalami kekeringan. Buah kami akan tetap Tuhan. Kami mau belajar untuk setia karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami mau belajar untuk mengetahui pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu ya Roh Kudus. Ajari kami. Dan pulang dari sini, pikiran kami akan diubahkan. Hati kami akan dilembutkan. Doa-doa kami adalah doa-doa yang memiliki kuasa. Dan kami akan menjadi saksi-Mu. Mulai dari keluarga kami, di marketplace, di gereja, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami akan setia. Kami akan bawa jiwa-jiwa karena kami mengasihi-Mu Bapa. Tuhan, materaikan Roh-Mu atas setiap dari mereka. Berikan mereka penglihatan-Mu, visi-Mu, mimpi-Mu, kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Ya Tuhan, silakan dukung saudara semua. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Atas nama Gembala seluruh pengerja dan jemaat-Mu, ucapan terima kasih kepada hambanya Ibu PDP Tin Setiawan untuk firman Tuhan. Ibu PDP Tin Setiawati, maaf, untuk firman Tuhan terus memberkati Ibu dan juga keluarga yang ada.
Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi ataupun di layar. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara melalui amplop. Bagi saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat pengerja akan membantu saudara memberikan amplop. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya undang sekali lagi dengan hormat saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk doa persembahan dan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari pertama-tama kita akan doa persembahan, mari sama-sama kita deklarasikan doa persembahan kita. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama-sama bersama-sama angkat tanganmu untuk menerima doa berkat. Mari sama-sama berkata, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Semangat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas pengurapan yang telah Kau berikan pada hari ini, di hari Pentakosta ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur pada hari ini Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, kiranya Kau terus mengurapi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terikat Kau lepaskan. Yang beban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, sebagai insan Pentakosta, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang percaya yang mau dan membuka hatinya.
Sedikitnya ada 2 manfaat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Berbahasa roh dapat membuat kita lebih intim dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting dalam membangun kekuatan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dia bisa kuat menghadapi itu semua karena hidupnya yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus di sidang Mahkamah Agama. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa dan dicatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penghujat digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus. Sampai pada akhir hidupnya dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita intim dengan Bapa dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.